Halo guys, ketemu lagi sama saya Hans Derucci. Kali ini saya sedang di lokasi observasi Derucci Biofertilizer, bekerja sama dengan ahli pertanian melon Mas Wisnu Wijaya. Nah, kita lagi pantau ini tanaman benih ya, bibitnya ini, bibit melon di tahap awal penanaman ini. Istimewa sekali. Seperti biasa ya, kita akan mengulik-ngulik tentang tata cara, SOP, dan mekanisme-mekanisme lainnya yang bisa kita jadikan referensi. Kita bareng-bareng belajar bareng ya, untuk meningkatkan produktivitas pertanian melon kita. Tetap disponsori oleh Derucci Biofertilizer, sebuah produk yang mampu menjaga imunitas tanaman, meningkatkan produktivitas, dan menstabilkan pH tanah. Jangan lupa tetap gunakan Derucci di segala jenis tanaman Anda untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih maksimal, optimal, dan tahan dari hama. Nah, Derucci ini juga mengandung sistem vaksin dan antivirus untuk mempertahankan tanaman Anda dari serangan patogen-patogen kecil seperti virus, jamur, dan bakteri. Oke, kita simak saja. Let's check it out bersama Mas Wisnu Wijaya. Halo Mas Wisnu. Siap. Lagi apa Mas? Nanam. Nanam. Ya, kita kasih tutorial dan petunjuk sama teman-teman ya. Ini proses nanam menggunakan metode apa ini? Apa ya, pertanian modern ya? Ngadopsi ponik-ponik lah. Ini petani milenial beneran guys, nggak capek nyiram guys, pakai selang-selang. Wih, asik juga nih nanamnya. Nanam apa Mas? Nanam melon Mas. Melon ya. Ini bulan apa Mas, nanam melon Mas? Ini kan bulan 7. Oke, kali ini kita akan mengulik tentang SOP. Mas, itu buat jenengan ya Mas? Gratis Mas. Oke, terima kasih. Iya. Ini yang standar apa ada upgrade-nya ini? Oh, itu istimewir Mas. Tenang aja Mas. Itu kemarin sudah dicek sama Profesor Yudi Mas. Kata Profesor Yudi istimewa Mas, perfect Mas. Jadi sangat cocok sekali untuk kebutuhan kita yang dunia permelonan Mas. Oke, berarti ini bukan yang spek Laba-laba alias abal-abal bukan. Spek dulu ya, Bukan. spek padi bukan ya, ini spek palawija ya. Iya. Khususnya untuk yang apa? Khawatir tentang kelangkaan air, tentang Oh, iya betul. Iya. Betul. Oke. Tenang Mas, nanti disponsori sama Derucci Mas, melonmu Mas. Cok khawatir. Nanam berapa Mas? Insya Allah ini berapa ampul kemarin ya, berarti 5 ampul ditambah 8 ampul, berarti sekitar 4.000 nanti. 4.000 guys pemirsa. Yang di lahan ini sekitar 1.000, yang di lahan B itu sekitar 4.000, yang lahan C nya nanti 1.000. Wow. Ini guys. Asik. Cut. Oke Mas, tadi saya cut videonya Mas, ini lanjut ya Mas. Ya. Aduh ya mantap. Ini pihak BRI udah ada ngelirik ke sini belum Mas? Belum lah. Oh gitu ya. Saya sendiri belum pernah terjamah oleh dunia perbankan. Oh gitu ya. Tapi kalau disponsori mau Mas? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting apa ya? Nggak tahu sih soal perbankan, saya masih buta. Yang sambil diedukasi berarti ya, butuh edukasi tentang pentingnya perbankan dengan dunia bisnis pertanian, terutama permelonan ya. Iya, kan gini, pertanian itu nggak boleh, nggak bisa pasti butuh anggaran yang besar. Nggak 100 juta, 200 juta itu belum seberapa.
apalagi di bawah 50 juta melon itu melon, iya terutama melon kecil lah. Untuk 4.000 batang operasionalnya sendiri untuk 1 bulannya awal itu habis berapa kira-kira ya? 50 jutaan. Wah, luar biasa. Bang, ya Bang, kaos-kaos mah kayaknya ringan, kalau sponsor kaos doang mah nggak ada artinya. Maaf ya. Ya kita lanjut lagi konsernya. Konser ya, ini lagi edukasi. Ini ngalir Mas, airnya Mas. Ngalir Ya. Oh, netes gitu. Tis. Wah, ini kita butuh banyak banget ini pembelajaran dari Mas Wisnu, dari ahlinya langsung. Praktek ya, nggak teori-teori. Terus pokoknya nanti kita ulas lebih panjang tentang apa ini nanam melon. Ternyata nanam melon itu ketoknya gampang di samping rumah begini, tapi janjane banyak hal yang tidak nampak, yang harus dipelajari lagi. Aduh, Mas nanti Deruci boleh nyponsori ya Mas ya? Silahkan. Iya Mas ya. Biasa disponsori oleh Deruci kok. Oh iya. Nanti boleh ngeklaim ya Mas? Boleh. Iya. Berarti bukan asal-asalan gitu ya, bukan nyolong konten ya. Udah partneran sama Deruci lama Mas? Berapa tahun ya? 9-8 tahun. Oh, istimewa. Selama ini progresnya gimana Mas sama Deruci Mas? Deruci luar biasa. Oh, ini harus dipublik ini. Yang begini nih harus dipublikasikan. Tidak ada duanya. Alhamdulillah. Ya Deruci satu doang. Nah, mujinya itu mbok yo yang rodok alay sithik. Maksudnya muji kok ngepas ngono kan. Ini usia berapa Mas? 1 minggu. 1 minggu. Masnya usia berapa Mas? Saya 21. Lebihnya. Yang nggak kehitung lupa. Yang itu lebihnya 21. Dari berapa dari tahun? 20. Yuk kita ngopi yuk. Ayo ngopi yuk. Asik. Ini loh, pertanian pakai selang-selang begini nggak capek nyiram guys. Cukup putar keran saja sini. Just kasih nutrisi set. Wah, istimewa. Yang punya lahan sepetak gini nih bisa loh nanam melon, ya kan? Jangan. Jangan melon. Kenapa? Susah dampinginnya kitanya yang pusing. Enggak sih, kalau yang mau coba-coba sih sebaiknya jangan ya. Guys, es teh guys. Kameramen mau minum dulu guys. Enak gitu ya guys. Segar. Burung. Mantap. Ada Deruci di sini. Untung Mas saya itu punya feeling pengen belok ke sini Mas, lagi jalan-jalan tadi. Wah, itu kalau topinya BRI, bajunya BRI kayaknya bagus ya Mas, keren ya Mas ya. Biasanya BRI itu bagus-bagus barangnya. Iya. Nanti kita panggil direktur BRI ya untuk ngomong ke sini ya. Tenang, aku punya kontaknya. Ya udah, BRI-nya udah dulu ya, karena endorse-nya belum masuk, udah kita sebut berulang-ulang. Ya BRI ini udut saya BRI, kalau mau ngasih ya nggak apa-apa ya kan. Nanti itu itu produknya juga ditalangi atau dibayarin dulu buat Mas Wisnu yang kayak gitu-gitu. Boleh BRI, itu ada yang spek harga 100.000 sampai 250.000 tuh, jenisnya macam-macam untuk pembuahan skala rupa. Kalau mau nyponsori boleh, nalangi dulu juga boleh, terus gratis sih juga boleh ya. Bahkan ada yang 750 kok. Ada ya? Itu di Sultan Tole 750 per liter. Oh iya. Oh pernah itu juga ya, pernah mendukung punya Sultan Cafe punya Bang Tole ya, Deruci ya. Yang waktu viral-viralnya itu ya. Pohon baobab yang biasanya tumbuh tunas 3 bulan baru tumbuh tunas, pakai Deruci 3 minggu sudah tunas. Oke, kita minum dulu lah. Mas Wisnu, ini kan melon itu cocoknya bulan-bulan kering ya? Iya loh, karena kan habitat asli melon itu kan Afrika. Ini spek apa nih melonnya, jenis apa? Madu.
Melon madu. honey. Kenapa suka madu-madu? Apa yang manis-manis Ya apa gimana? karena market ya, banyak konsumen yang suka. Konsumen melon menghendakinya yang jenis itu. seperti itu. Iya. Bedane melon yang disupport pakai hormon-hormon sama nutrisi-nutrisi deruci dengan yang tidak. Dengan perlakuan yang sama ya, modern terus tersistem gitu ya. With and without. Jadi dikasih deruci dan hanya murni konvensional. Bedanya di mana? Ini kalau kita pakai yang non ramuan deruci melon itu manisnya manis gula. Manis gula. Sensasinya itu. Iya, terus daya tahan simpan, terus after testenya. Tapi kalau pakai deruci daya simpan lebih lama. Lebih lamanya berapa hari itu? Paling lama? Pernah dicoba? Melon itu rata-rata paling 10 sampai 15 hari itu yang baik lah. Grade A. Daya simpannya. Daya simpannya. Itu yang bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi, bisa sampai 1 bulan. Kalau pakai ini pernah dicoba berapa lama? Yang pakai itu ya, yang spek. Spek yang terakhiran yang itu lah, finishing. Itu bisa sampai 30 hari. Mampu ya? Mampu. Enggak kocak ya? Enggak. Enggak meler pas dibuka masih? Sama seperti tipe melonnya. Kalau melonnya crunchy, tetap crunchy. Tetap crunchy. Paling perbedaannya enggak jauh beda. Kadar air paling turun, susut ya? Ada lembek-lembek sedikit tapi masih crunchy. Kalau spek-spek yang melon, yang lunak, ya lunak tapi derajat kemanisannya makin tambah. Istimewa sekali. Sebenarnya dari dulu tuh saya ingin mengulik pembelajaran secara teknis yang signifikan, yang prosedural tentang proses budidaya melon. Karena selama ini kan kita konten tentang melon Wisnu itu cuma sekilas-sekilas ya, kayak tising-tising aja, kayak mohon maaf ya, kesannya jadi kayak cerita pamer gitu. Aku tuh penasaran banget dengan proses produksinya, proses penanamannya dari mulai pembibitan kayak gini. Kadang-kadang juga pengen ngasih tunjuk sama teman-teman follower Deruci itu supaya mereka itu benar-benar bisa teredukasi dengan konten kita gitu. Apa salahnya kita sedekah ilmu sama mereka kan? Boleh. Ini nanti kita continue ya, kita ikutin ya perkembangan tanaman melon, boleh ya? Boleh, silahkan. Alhamdulillah, mantap pemirsa. Mas Wisnu itu nggak pelit ilmu. Jadi saya itu sering kesini nongkrong jadi tambah pinter, ya kan? Kita riset bareng, penelitian bareng. Terburuknya eksperimen pakai deruci ini jujur-jujuran saja. Asal-asal nyoba-nyoba, testing-testing. Hal terburuk yang pernah terjadi ketika bikin hipotesis atau uji coba ngasal untuk membuat SOP selama bareng-bareng sama deruci itu apa? Cerita terburuknya waktu uji coba. Untuk tanaman melon sih belum pernah main-main saya. Tapi untuk ukuran tanaman sayuran selada itu pernah trial error dengan deruci padi. Tapi kecil sekali sih resikonya. Hanya selada ya, dan pakcoy waktu itu ya. Kelebihan OD. Oh, jadinya kegedean. Pernah OD. Bantat pertama kali OD itu terbakar. Oh, berarti ini tapi kan kontak ya? Enggak banyak. Cuman untuk setelah itu pakai deruci tahun berapa itu waktu saya tanam pakcoy untuk suplai, alhamdulillah suplai konferensi Sufi istimewa internasional waktu di Kajen itu. Itu pakai deruci pakcoynya itu dari Nauli Wesit ya. Itu satu tanaman itu bisa 1 kilo.
bobotnya. Oh, Berarti gigantisme ya, kegedean. Usia panennya sama. sama, maju malah. Maju. Terus setelah itu kan tanam timun suri. Paling lucu tuh ya Mansuri. Timun surinya oh, luar biasa. Bisa Usia panen maju, ukurannya terbesar berapa kilo waktu pakai deruci? yang pakcoy. Yang timun suri paling gede. Wah, kalau timun suri ukurannya timbangan sih ya. Ah, Enggak timbangan, cuman waktu itu seperti semangka semangka kuning itu banyak. dragon itu, Oh. dragon flower itu yang panjang itu kan besar. Ya kalau ukuran semangka mungkin sekitar 8 9 kilo. Wow, Mm-mm. berarti dosis aplikasi itu memang tetap sebaiknya diperhatikan ya. Untuk produk-produk tertentu yang menghendaki ukuran-ukuran apa ya? Ukuran dagangnya, ukuran pasarnya ya. Iya, karena kan memang spek market, spek konsumen, selera konsumen kan beda-beda. Ada yang suka besar ya, tapi relatif banyak yang suka cukupan. Tapi kalau mak-mak sukanya yang besar-besar. Iya, karena sifat sosialis wanita itu luar biasa. Dia pasti milihnya yang besar supaya dia mikirkan untuk keluarga, untuk biar tetangga, apalagi kalau besar murah ya. kerabat. Nah, Kalau melihat dari sisi ekonomis, untuk produk-produk yang bisa dioptimalkan ukuran panennya dengan beban biaya sama, misalkan taruhlah melon kasaran aja kita ibaratnya 15.000, pendapatan ukurannya bisa lebih gede, anggap aja ceritanya kayak gitu ya. Berarti beban operasionalnya tetap tapi produktivitas naik, satunya kayak gitu ya. iya, tentu kita cari yang seperti itu. Ini pakai deruci itu ngurangin suplai yang lain nggak sih? Ya tentu. Harus diturunkan. Ya monggo sih selera. Tapi kalau nggak diturunkan ada risiko kayak tadi gigantisme. enggak. Kalau kita pakai aturan, kita pakai dosis yang standar, rekomendasi enggak masalah. Iya. Nah, Tapi selama ini menurunkan penggunaan pupuk kimia jadinya kalau pakai ini. iya, tentu saja. Hemat ya, lebih hemat ya. Tapi setahu saya melon itu nggak ada yang pakai pupuk subsidi apa ya? Non subsidi semua ya mainnya. Tergantung petaninya. Nah itu dia. Cuman saya lihat sih semua melon terutama industri ya, terutama sekali industri pasti tidak mungkin pakai subsidi lah ya, karena spek subsidi juga kan ya tahu sendiri lah. Rumusnya ke padi kan. Oh iya, rumusnya kan ke padi. Selama ini pakainya apa? Ya Ramila apa Merauke. Pernah pakai Merauke, jadi ada beberapa trial, tetap kita trial. Pakai saprotan, iya. Pakai Yara, pakai Merauke, iya. Yara belum pernah sih memang. Pakai Petro pernah, pakai DGW pernah. Ini kalau usia benih ini berarti berapa? 10 hari? Paling lambat untuk usia benih, lambat untuk ditanam itu 15 hari. 15 hari. Kalau pakai deruci, ukuran bibitnya jadi lebih gede ya dari umumnya ya. Satu, media tentu saja kita treatment dengan bakterinya. Ini udah pakai nih media? Pakai. Media saya tidak pakai jenis karbofuran ya. Nematisida enggak. Terus kalau kita tidak pakai deruci, umur 1 minggu pasti belum muncul daun satu. Oh, masih daun lembaga? Masih daun lembaga. Ini biasanya kalau
seperti ini umur 10 hari. Wah, ini tantangan banget buat kita pemirsa. Bagaimana kita bisa mensupport penuh melon Wisnu ini, trademarknya Pekalongan ya, sebagai ambasador petani milenial Pekalongan. Ikut petani milenial kan? Kita kita menghindari skat. Jadi saya ikut milenial maupun yang klaimnya kolonial. Oh iya, ikut semua. Ikut Ya. semua. Jadi sebagai petani muda andalan Kabupaten Pekalongan, ini yang ngeklaim warga Pekalongan loh Mas, bukan pemerintah Pekalongan loh Mas. Ya, warga Pekalongan ini mengklaim Mas Wisnu ini kan contoh warga teladan ya. Saya sebagai warga Pekalongan, domisili Pekalongan, sangat bangga ada Mas Wisnu di Pekalongan, dan saya pengen Mas Wisnu ini jadi ambasadornya Pekalongan untuk petani mudanya, bukan brand petani milenialnya ya. Nah, ini petani mudanya. Kita punya tantangan untuk menyukseskan melonnya Mas Wisnu ini sampai panen dengan segala treatment kita, dengan sponsorship kita semampu kita. Nanti ya kita hitungannya ya nolong, bantulah sekuasa kita. Nanti kalau Mas Wisnu ada kemampuan ya kita welcome, kebutuhannya berapa bagaimana. Kalau kita ada yang bisa dikasihkan gratis ya kita kasihkan gratis. Untuk tahap awal sih masih kebutuhannya masih sedikit, ketok ya Diruci masih mampu. Ini kenapa kami menggratiskan ini? Ini sebagai bentuk sponsor untuk apa ya, keilmuan budidaya ini, penelitian ini, research ini, untuk menjadi kekayaan intelektual dan pembelajaran bagi semuanya. Kalau saya tidak pernah nyponsori Mas Wisnu terus kita expose, kan nggak etis juga. Karena kan nanti kita dapat kekayaan intelektualnya di dokumentasinya. Dan saya berharap dengan kita nyponsori Mas Wisnu juga terbuka untuk apa, menularkan ilmunya. Toh juga ilmu ditularkan juga rezekinya Mas Wisnu kan nggak kurang. Ya. Ibarat pepatah, orang duwe duit yo amale Ilmu. Senyum Itu sudah termasuk merupakan perbuatan sedekah ya. Bagus. Saya tuh sebenarnya tertarik Mas Wisnu, pengen banget bisa kayak jenengan, tapi berhubung saya sudah concern ke konsultan pertaniannya, endingnya kita hanya bisa nonton. Tapi seenggaknya kita menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan ini sendiri. Karena berharap ya dokumentasi ini bisa di spirit untuk yang lainnya, bisa memotivasi, dan bukan hanya sekedar untuk omong kosong teori pemasaran aja ya, benar-benar bisa menularkan semangat apa pertanian. Iya. Ya aja. Iya. Ada pesan nggak buat teman-teman di rumah? Nanti kan kita ngikutin terus ya perkembangannya, insya Allah setiap stepnya. Apa nanti mungkin seminggu sekali, apa sebulan sekali, apa sebulan sekali telat ya, 10 hari sekali. Pesannya untuk para pemirsa yang nyimak konten-konten kita ini gimana? Banyak loh penyimaknya Mas Wisnu. Apa ya? Untuk kata-kata hari ini begini. Sesuatu yang tidak bisa kita raih atau tidak mustahil kita raih, tapi tidak mustahil untuk Tuhan. Ya, intinya selama kita ada harapan dan doa dengan niat yang tulus, insya Allah akan dipermudah sama Allah ya. Kun fayakun. Oh iya, karena pertanian itu hubungannya apa ya, langsung straight ya, antara si makhluk dengan robnya itu. Jadi nggak ada perantara lain, artinya rezekinya petani itu langsung kehendak Gusti Allah ya. Iya. Kita menanam ciptaan, yang diciptakan pasti sudah ada jatahnya masing-masing. Dia nanti jadi rezekinya siapa ya kan, dia nanti akan dimakan siapa, terus ini rezekinya orang-orang yang dilewatkan jenengan, si pekerja-pekerja itu berapa, itu udah ada takarannya dari sini ya. Iya, saya juga kadang-kadang iri dengan orang yang nanam tapi
dia tidak mengharap buahnya itu nanti dijual dan sebagainya. Dia tanam buahnya itu, monggo silakan yang ingin, yang penting dimakan. Berarti dia mengetahui bahwa yang dia tanam, kalau buahnya itu bermanfaat atau tanamannya itu bermanfaat untuk banyak orang, pahala juga akan mengalir, tidak Barokah. terputus. Barokah ya. Penting nggak sih filosofi tasawuf, filosofi apa ya, kalau di agama lain mungkin apa ya, ketuhanan ya, saat bekerja di dunia pertanian itu sepenting apa gitu? Gini, boleh kita memakai nutrisi tertentu untuk katakanlah Rialat, sarana. membesarkan buah, memaniskan buah dengan sarana, dengan lantaran tertentu. Tapi jangan sampai kita meyakini bahwa Satu-satunya sumber untuk menyuburkan itu adalah itu yang membuat manis. Karena saya memakai itu jadi manis. Berarti hakikatnya luntur tuh. Iya. Ketuhanannya luntur. Yang penting pokoknya ya niat kita pakai lantaran ini. Yang memaniskan ya yang kuasa, yang maha kuasa. Kalau yang maha kuasa tidak menghendaki, ya tidak. Berarti ini adalah sebuah upaya atau usaha, ikhtiar atau jalan ya, meminta ridhonya Gusti agar menurunkan rasa manis di buah ini. Ya. Kalau nggak ada lantarannya pun kita minta-minta ya kayaknya wagu juga ya. 1-2 orang yang kasafnya, yang makomnya sudah. Berarti tanpa ikhtiar, tanpa proses ya, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu. Kita kan manusia awam ya. Harus dengan proses tentunya, iya kan. Tapi nasnya Gusti Allah atau takdirnya Gusti Allah atau apa ya, SOP-nya Gusti Allah itu kalau mau memberi sesuatu kan dengan sebuah alur ya, mekanisme ya, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Iya, sunatullah, sebagai sunatullah. Tetap harus ada usaha, upaya. Secara sunatullah seperti itu. Cuman kita sebagai makhluk, terutama manusia, jangan sampai kita 100% karena krono pupuk iki, ada hakikatnya di belakangnya, ada esensinya, ada intinya inti kalau kata Pak Dul itu ya, ada yang punyanya yang punya. Berarti kan tetap manuver kita atau perilaku kita di lapangan itu hanya sebatas bentuk upaya, di mana izin semuanya itu ACC dan tidaknya itu di Yang Maha Menciptakan. Jadi penting banget ya dalam proses menanam supaya produk-produk yang kita hasilkan ini enggak dipersembahkan kepada sesuatu yang lain, makhluk ya. Iya. Mantap Mas. Jadi saya sukanya di dunia pertanian itu kayak gitu. Banyak sekali nilai-nilai filosofis yang bikin adem. Gagal pun ya karena Allah, jadi kita nggak sakit hati karena itu keputusan Allah ya. Iya. Sadar. Ada beberapa daerah atau negara yang unik. Gimana tuh? Maaf, saya memulai dari negara matahari terbit ya. Ya, sebelah sana lah. Ya, di sana petani itu sangat menghargai pertanian, terutama menghargai lahan, menghargai tanah, menghargai tanaman. Untuk tanaman uniknya seperti ini. Setiap dia masuk ke lahan, dia pasti bahasanya say hello dengan tanamannya. Selamat pagi, dia mengucapkan. Ayo guys Mas. Terus untuk Cina, mereka keunikannya itu dia meyakini bahwa tanah yang dia tempati tiada duanya. Jadi mereka meyakini tanah Cina itu tanah subur. Jadi
makanya tanaman-tanaman di sana, produk pertanian di sana itu berkembang pesat, maju pesat, karena petani di sana meyakini bahwa tanah yang mereka tempati itu pasti subur. Itu Cina. Terus kalau Thailand itu tidak ada pupuk terbaik selain dari limbah yang mereka hasilkan, baik ternaknya maupun limbah manusia. Jadi mereka punya nilai-nilai filosofis tersendiri untuk menghargai apa ya, kasihnya Tuhan ya kepada mereka ya, kasih sayang Tuhan ya. Iya. Nah, Indonesia sendiri itu kan dulu ada filosofi atau patah tongkat Kayu dan batu jadi tanaman. Nah, sekarang apa ini? Tanah dan lahan menjadi bangunan. enggak juga sih, masih sih sebenarnya masih nyatanya tanaman apapun di sini tumbuh bagus, kita saja yang tidak pede. Berarti melon yang Mas Wisnu produksi secara syariat ini adalah pemberian Tuhan ya? Iya, karunia. Jadi gini ya Mas ya, pentingnya apa ya, kita belajar amsilati ya, nahwu sorof dan sebagainya, mantek, balaghah ya kan, supaya kita tidak kesasar ketika mengistilahkan ya kan, adab-adab ketika mengistilahkan sesuatu, mana terhadap Tuhan, dari Tuhan ke kita, mana terhadap sesama, mana terhadap alam. Ketika kita mencoba mengulik, mentafsir Quran kayak gitu ya, supaya tidak keliru ya. Pokoknya prinsip sebagai manusia menurut guru saya itu adab dikedepankan. Adab lebih utama dari ilmu. Ya, adab dulu baru ilmu. Ya. Itu. Jadi nggak sampai orang berilmu tapi biadab gitu ya. Korupsi contohnya ya, kayak yang lagi di sidang ini ya. Miris. Uang rakyat itu Mas, pajak Mas. Aku rak ngelendengi loh, aku rak nyebut nama. Miris. Ya makanya. Mas, kebutuhan sebenarnya jenengan untuk 1000 batang itu untuk biofertilizernya berapa sebenarnya sih Mas? Yang vegetatif Mas? Nah, umur melon itu vegetatifnya itu singkat, sekitar 20 hari. Paling kebutuhan untuk 1000 tanaman itu paling sekitar 2 liter untuk biofertilizernya. 1000 2 liter, ini 4000 berarti butuhnya 8 liter. 8 liter saya sponsori full, tapi selebihnya bayar. 8 liter 800.000 ya, berarti vegetatifnya tok ini ya. Iya, tapi kan udah mending Mas. Ini kan gini loh, jariah atau hadiah atau apa namanya Mas, sponsor itu harus jahir Mas, supaya tidak samar Mas. Iya. Iya, jadi ya bukan untuk pamer tapi untuk mempublikasikan bahwa ini adalah valid gitu, hak gitu. Insya Allah nanti saya sponsori itu 8 liternya yang vegetatif, nanti bisa kita pantau. Selebihnya ya terima kasih sudah berbelanja dan percaya kepada kami kayak gitu. Ini kan hanya tentang kepercayaan keilmuan. Jadi yang dipercaya itu bukan produknya, tapi yang dipercaya kemampuan dari formulator Diruci untuk mengolah produk sesuai dengan kustomisasinya Mas Wisnu gitu toh. Produknya mau biasa aja, tapi ini rahmat Allah memberikan ilmu kepada formulator yang Diruci sampai bisa merumuskan yang cocok dengan kebutuhannya Mas Wisnu gitu toh prinsipnya. Iya toh. Berarti ilmunya yang luhur toh, yang ngasih ilmu toh, yang kue tak kayak ilmu gitu ya. Unik. Tanaman yang unik, produk yang unik. Penciptanya lebih unik lagi. Pencipta Diruci siapa ya? Muridnya Suhu Budi. Oh gitu, Budi Nur Cahya. Almarhum.
Semoga tenang di sana, bahagia, Kang Budi. Ya, luar biasa. Ngomong-ngomong, saya juga guru banyak sih. Terus dari serat-serat Jawa, tulisan-tulisan Jawa kuno, warisan-warisan leluhur itu saya juga ada. Tapi yang untuk nutrisi kan itu, iya kan? Ada komben dari mbah-mbah, dari warisan leluhur budaya Jawa. Sebenarnya nutrisi-nutrisi yang masuk di sini itu budaya Jawa, Mas. Sejarah. Jadi mbah-mbah dulu tuh mengalkoholkan, mengfermentasi gitu. Sejak zaman Sriwijaya itu sudah melakukan itu. Nah, kita diwarisi, kita sebagai pewaris keilmuan mbah-mbah dulu. Nah, kita lanjutkan, kita sosialisasikan, kita amalkan, nggak cuma dipahami saja. Ya. Jadi warisan-warisan leluhur tentang keilmuan fermentasi itu sebenarnya sudah ada. Nah, kami ini hanya meneruskan keilmuan dari eyang kami. Itu turun temurun. Mbah saya memang hobinya mainan ini. Sayang, saya itu bukan dari keluarga petani ya. Kulturnya jadi enggak. Saya berarti belajar tanaman, belajar tani itu mangkas. Lulus sekolah menengah, terus training di training center pertanian. Di sana diajarkan tentang budaya tanaman. Di sana sudah pakai pupuk kimia. 50-50 lah. Pupuk organiknya ya metode orang Jawa sih sebenarnya. Iya, cuman pakai kimia juga sih. Oke. Ini kayaknya rekamannya udah cukup lama, udah mau gelap juga. Ya, oke. Kita kasih kata mutiara dulu. Nanti kan bisa disambung di konten selanjutnya. Kalau saya sih menggarisbawahi apa yang kita hasilkan ini adalah kasih sayang Tuhan pada kita. Hanya pemberian saja. Jadi apalah yang perlu dipamerkan, disombongkan. Karena Tuhan pun nggak suka dengan kesombongan. Di semua agama pasti percaya itu kan. Kalau Mas Wisnu menggarisbawahi gimana? Sudah cukup tadi. Kata-kata yang luar biasa. Itu ya. Dari Mas Andono. Alhamdulillah. Ini kayaknya saya lagi kerasukan ya. Tidak ada duanya kata-kata tadi. Iya. Insya Allah ya pemirsa, bertani dengan mengharap ridha Allah itu akan lebih nikmat ya. Gagal pun akan menganggap sebagai sebuah keputusan Allah, sukses pun menganggap itu adalah sebuah berkah dari Allah. Nah, ada keberhasilan yang murni dari tangan kita. Oke guys, kita pamitan dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam pertanian organik.